Vitina hat-trick, PSG bungkam Spurs. Aib Inggris, Liverpool dibantai PSV. Arsenal akhiri rekor unbeaten Bayern. Mbappe 4 gol, bawa Madrid atasi Olympiakos. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Bangkok United kontra Selangor di Stadion Thammasat. Pratama Arhan masuk daftar pemain, namun tidak mendapat kesempatan turun ke lapangan hingga laga usai. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-51 melalui Rungart Pomcam Tuek yang menuntaskan serangan dari sisi kanan. Selangor menyamakan kedudukan di waktu tambahan. Circor Moraes mencetak gol pada menit ke-90 + 4, skor menjadi 1-1. Hasil ini menempatkan Bangkok United di peringkat kedua grup G dengan 10 poin. Lyon City Sailors versus Persib Bandung digelar di Stadion Busin, Singapura. Tuan rumah memimpin cepat pada menit ke-9 lewat Lenarti. Persib membalas 2 menit kemudian. Frans Putros menyambar bola hasil skema sepak pojok pendek. Awal babak kedua berjalan baik untuk Persib. Menit ke-56, Andre Uchung membawa Persib unggul 2-1. Lyon City merespon cepat 6 menit kemudian. Sawal Anwar mencetak gol untuk menyamakan keadaan 2-2. Tekanan tuan rumah berlanjut. Anderson Lopez menuntaskan serangan balik menit ke-71 dan skor menjadi 3-2. Persib masih memimpin klasemen dengan 10 poin. Lyon City menjaga peluang mereka setelah mengumpulkan 7 poin. FC Istiqlal menjamu Al Nassr di Stadion Hisor Central. Tim tamu memimpin pada menit ke-12 lewat penalti Joao Felix yang tampil sebagai motor serangan di lini depan. Mohamed Simakan menggandakan keunggulan menjadi 0-2 setelah menyelesaikan situasi bola mati. Masuknya Sadio Mane menambah intensitas serangan Al Nassr. Ia berhasil mencetak gol menit ke-84. Di penghujung laga, Aiman Ahmed menutup kemenangan dengan penyesuaian akurat untuk memastikan skor 0-4. Hasil ini menempatkan Al Nassr kokoh di puncak grup D dengan 15 poin sekaligus memastikan tempat di skuad 16 besar. Pavos versus AS Monaco pada fase Liga Champions berlangsung di Alpha Mega Stadium. Monaco memimpin cepat pada menit ke-5 lewat Takumi Minamino. Pavos langsung membalas di menit ke-18. David Luiz menanduk bola ke pojok atas gawang Lukas Hradecki. Monaco kembali unggul 2-1 di menit ke-28 ketika Vlarin Balogun berhasil mencetak gol. Tuan rumah menyelamatkan 1 poin setelah bola mengenai Salisu mengubah kedudukan menjadi 2-2. Berkat hasil ini, Monaco berada di posisi ke-23 klasemen Liga Champions dengan 6 poin, sedangkan Pavos tepat berada di bawahnya dengan 6 poin. FC Copenhagen versus Kairat Almaty di Parken Stadium. Tuan rumah memimpin lebih dulu pada menit ke-25 lewat sundulan Victor Dadasan memanfaatkan bola rebound. Namun Copenhagen justru menambah keunggulan lewat penalti Jordan Larsen di menit ke-58. Robert memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-73 setelah tendangannya berubah arah. Kairat kemudian memperkecil skor lewat Dastan Satpaev yang memanfaatkan kesalahan kiper Kotarski sebelum Olhas Baibek mencetak gol kedua di menit ke-90. Berkat hasil ini, Copenhagen berada di posisi ke-29 Liga Champions dengan 4 poin, sedangkan Kairat terbenam di posisi ke-35 dengan 1 poin. Eintracht Frankfurt menjamu Atalanta di Frankfurt Stadion. Pada matchday Liga Champions, Atalanta membuka keunggulan pada menit ke-60 via Ademola Lookman. 2 menit berselang, serangan balik cepat diakhiri umpan Lookman untuk Ederson yang menggandakan skor menjadi 2-0. Hanya 3 menit kemudian, bola muntah disambar De Cataliar untuk menutup laga 3-0 menit ke-65. Berkat hasil ini, Atalanta naik ke posisi ke-10 klasemen Liga Champions dengan 10 poin, sedangkan Eintracht Frankfurt tertahan di posisi ke-28 dengan 4 poin. Atletico Madrid menjamu Inter Milan di Stadion Civitas Metropolitano pada matchday ke-5 Liga Champions. Tuan rumah memimpin cepat di menit ke-9 melalui Julian Alvarez. Inter membalas pada babak kedua, tepat menit ke-54. Piotr Zielinski menuntaskan umpan Engs Iwan Boni. Atletico memastikan 3 poin berkat sundulan Jose Maria Gimenez pada menit ke-90 + 3 setelah menerima umpan Antoine Griezmann. Berkat hasil ini, Inter berada di posisi ke-4 klasemen Liga Champions dengan 12 poin, sedangkan Atletico Madrid berada di posisi ke-12 dengan 9 poin. PSG menjamu Tottenham Hotspur di Parc des Princes dalam lanjutan Liga Champions. Tim tamu unggul lebih dulu pada menit ke-35 lewat sundulan Richarlison.
PSG menyamakan kedudukan saat Vitina melepaskan tembakan yang tak mampu dibendung Guglielmo Vicario. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Kolo Muani kembali mencetak gol dan membawa Spurs unggul 2-1. PSG merespon cepat, Vitina mencetak gol keduanya lewat sepakan melengkung. Kemudian Fabian Ruiz membuat kedudukan berbalik 3-2 setelah memanfaatkan kesalahan pemain tengah Spurs. William Paco menambah gol keempat bagi tuan rumah usai situasi bola mati. Tottenham sempat memangkas jarak lewat gol kedua Kolo Muani, tetapi Vitina memastikan kemenangan 5-3 dengan penalti di akhir laga. Berkat hasil ini, PSG berada di posisi kedua klasemen Liga Champions dengan 12 poin, sedangkan Tottenham berada di posisi ke-16 klasemen dengan 8 poin. Vitina mencetak hat-trick pertama dalam karir profesionalnya ketika Paris Saint-Germain mengatasi Tottenham Hotspur dengan kemenangan 5-3 pada laga fase grup Liga Champions. Gelandang asal Portugal itu tampil dominan di Parc des Princes dan kini sudah mengoleksi total 12 kontribusi gol dari 18 pertandingan musim ini. Aksi Vitina tak hanya menentukan hasil pertandingan, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai salah satu gelandang terbaik saat ini. Kemenangan ini sekaligus menghentikan catatan tak terkalahkan Spurs di fase grup UCL. Kapten Paris Saint-Germain Marquinhos mencatat sejarah dengan menjalani penampilan ke-500 bersama klub saat menghadapi Tottenham Hotspur di Parc des Princes fase Liga. Sejak bergabung dari Roma pada 2013 sebagai pemain muda 19 tahun, bek Brasil itu tumbuh menjadi sosok sentral PSG. Ia melewati rekor Jean-Marc Pilogot 435 penampilan dengan menjadi pemimpin tim dengan jumlah laga terbanyak di semua kompetisi. Marquinhos menjadi kapten pertama PSG yang mengangkat trofi Liga Champions, menegaskan perannya sebagai tulang punggung klub. Liverpool menghadapi PSV di Anfield pada matchday kelima Liga Champions. Tuan rumah tertinggal cepat pada menit ke-6 setelah Ivan Perisic mengeksekusi penalti. Liverpool sempat bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat Dominic Szoboszlai di menit ke-16. PSV kembali unggul pada babak kedua. Gustil mencetak gol pada menit ke-56 memanfaatkan umpan Mauro Junior. Uhib Drake kemudian menambah 2 gol pada menit ke-73 dan 91 setelah pertahanan Liverpool kalah antisipasi. Berkat hasil ini, Liverpool berada di posisi ke-13 klasemen Liga Champions dengan 9 poin, sedangkan PSV berada di posisi ke-15 klasemen dengan 8 poin. Liverpool kembali menerima hasil mengecewakan setelah takluk 1-4 dari PSV di Anfield pada lanjutan Liga Champions 2025-2026. Menurut data Squawka, ini menandai pertama kalinya sejak September 1992. The Reds kebobolan 3 gol atau lebih dalam 3 laga beruntun di semua ajang. Sebelumnya, mereka dihantam Manchester City 0-3 dan Nottingham Forest 0-3. Opta melalui akun resmi Opta Joe menyebut Liverpool telah kalah 9 kali dari 12 pertandingan terakhir, catatan terburuk mereka dalam rentang serupa sejak 1953-1954. Tekanan besar kini mengarah pada manajer Arne Slot. Masa depan Arne Slot di Liverpool mulai dipertanyakan setelah tim berada di posisi ke-12 baik di Premier League maupun Liga Champions. Situasi ini memicu spekulasi bahwa Slot memiliki peluang 50% untuk kehilangan jabatannya sebagai manajer. Informasi mengenai peningkatan peluang pemecatan itu dilaporkan oleh beberapa media Inggris, termasuk Sky Sport yang menyoroti anjloknya performa Liverpool dalam beberapa pekan terakhir. Manajemen klub disebut sedang mengevaluasi langkah terbaik untuk mengembalikan performa tim. Slot menghadapi tekanan besar agar segera memperbaiki hasil sebelum keputusan lebih lanjut diambil. Arsenal versus Bayern Munchen di Liga Champions berlangsung di Emirates Stadium. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-22 lewat tandukan Jurrien Timber. Bayern menyamakan kedudukan pada menit ke-32 setelah Serge Gnabry mengirim umpan yang diselesaikan Lennart Karel. Masuk babak kedua, Arsenal kembali menekan. Noni Madueke yang masuk sebagai pengganti membuat skor menjadi 2-1. Gabriel Martinelli memastikan kemenangan 3-1 pada menit ke-77 setelah memanfaatkan kesalahan Manuel Neuer. Berkat hasil ini, Arsenal sementara berada di posisi di puncak klasemen dengan 15 poin, sedangkan Bayern Munchen berada di posisi ketiga dengan 12 poin. Arsenal akhirnya memupus rentetan hasil buruk mereka setiap bertemu Bayern Munchen di Liga Champions. The Gunners menang dan memastikan 5 kemenangan beruntun di fase Liga. Ini menjadi kali pertama sejak musim 2005-2006 Arsenal meraih start sempurna di Liga Champions, musim ketika mereka menembus final. Bagi Bayern, kekalahan ini adalah yang pertama sepanjang musim setelah sebelumnya melaju tanpa tersentuh dalam 18 laga di semua ajang. Kemenangan ini juga menjaga posisi Arsenal tetap di puncak Premier League sekaligus Liga Champions musim ini.
Gabriel Martinelli kini resmi melewati pencapaian unik bersama Arsenal. Setiap kali dia mencetak gol, tim tak pernah menelan kekalahan. Menurut situs resmi klub, sepanjang lebih dari 50 pertandingan di semua kompetisi, di mana Martinelli membobol gawang lawan, hasilnya adalah 0 kekalahan. Winger asal Brasil itu dianggap sebagai senjata krusial Arsenal. Dengan rekor itu, setiap kali Martinelli mencetak gol, peluang menang atau peluang tidak hasil seri tampaknya selalu terbuka untuk The Gunners. Olympiakos menjamu Real Madrid di Liga Champions di Stadion Georgios Karaiskakis. Tuan rumah sempat mengejutkan lebih dulu pada menit ke-12 lewat Chiquinho. Real Madrid menyamakan skor lewat Kylian Mbappe pada menit ke-22, memanfaatkan ruang kosong di kotak penalti. 2 menit berselang, Mbappe kembali mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Arda Güler. Striker Prancis itu kemudian melengkapi hat-trick dalam 7 menit lewat serangan terukur melewati jebakan offside. Olympiakos memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua lewat tandukan Mehdi Taremi pada menit ke-51. Namun, Real Madrid menambah keunggulan menjadi 4-2 ketika Kylian Mbappe untuk gol keempatnya. Menit-menit akhir, LKB kembali mencetak gol untuk tuan rumah lewat sundulan, membuat skor menjadi 3-4. Berkat hasil ini, Real Madrid berada di posisi kelima klasemen Liga Champions dengan 12 poin, sedangkan Olympiakos terbenam di posisi ke-32 dengan 2 poin. Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan Real Madrid atas Olympiakos di Liga Champions setelah mencetak 4 gol pada laga fase Liga. Penyerang asal Prancis itu membukukan hat-trick hanya dalam 7 menit yang dikonfirmasi oleh data Opta sebagai hat-trick tercepat kedua dalam sejarah kompetisi. Gol tambahan di babak kedua menempatkannya sejajar dengan Cristiano Ronaldo sebagai pemain Real Madrid yang pernah mencetak 4 gol dalam satu laga UCL. Mbappe kini mengoleksi 64 gol dan naik ke posisi keempat daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen. Juventus mengantongi sekitar 48,52 juta euro dari keikutsertaan mereka di Liga Champions musim ini, hampir menuju ambang ke 50 juta euro. Hasil kemenangan dramatis 3-2 atas Bodo Glimt menghasilkan tambahan hadiah sekitar 2,1 juta euro, sehingga total perolehan dari hasil laga kini mencapai 2,8 juta euro. Jumlah itu dicapai di luar pemasukan tetap dari turnamen, bonus partisipasi 18,62 juta euro, distribusi hak siar 17,76 juta euro, dan alokasi berdasarkan koefisien klub 9,34 juta euro. Kombinasi angka menjadi penopang penting bagi keuangan klub. Roma dikabarkan semakin dekat mendatangkan Joshua Zirkzee dari Manchester United. United memutuskan melepasnya setelah performa kurang memuaskan di Premier League. Situasi Zirkzee di Old Trafford memanas. Musim ini ia hanya mencatat sekitar 82 menit tampil di Liga Inggris tanpa sekalipun menjadi starter. Roma menawarkan skema peminjaman dengan opsi lain yang akan menjadi kewajiban jika mereka lolos ke Liga Champions. Zirkzee disebut telah menyetujui langkah kembali ke Serie A dan tertarik bekerja sama lagi dengan Gianpiero Gasperini. Julian Alvarez dipastikan tetap di Atletico Madrid setelah presiden klub Enrique Cerezo menyatakan secara tegas tidak ada ruang negosiasi dengan FC Barcelona. Pernyataan datang sehari setelah rumor transfer mencatat dengan Barca dilaporkan tertarik membawa pemain asal Argentina tersebut. Menurut Cerezo, Alvarez masih terikat kontrak panjang hingga 2030 dengan klausul mencapai 500 juta euro, sebuah sinyal kuat bahwa Atleti enggan melepas sang striker. Cerezo menambahkan bahwa Alvarez sendiri ingin bertahan, membuat potensi transfer tutup rapat untuk saat ini. Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF memberikan peringatan resmi kepada Barcelona dan Athletic Club atas keterlambatan kick-off dalam laga La Liga di Spotify Camp Nou akhir pekan lalu. Pertandingan dimulai 6 menit terlambat karena pemain Athletic belum keluar ruang ganti. Paruh kedua juga tertunda 3 menit akibat skuad Hansi Flick tak segera kembali ke lapangan. Komite Disiplin RFIF tidak menjatuhkan sanksi finansial atau larangan mendampingi tim, namun menegaskan pelanggaran berulang musim ini dapat berujung denda hingga 3.000 euro. Barcelona dilaporkan telah mencapai kesepakatan penuh dengan Eric Garcia terkait perpanjangan kontrak jangka panjang. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis terpercaya Matteo Moreto. Kontrak sebelumnya akan berakhir pada Juni 2026, sementara sang bek sempat dikaitkan dengan minat Paris Saint-Germain pada musim panas mendatang. Performa Garcia yang meningkat pesat di bawah Hansi Flick membuat Dewan Klub memprioritaskan kelanjutannya musim ini. Pemain berusia 24 tahun tersebut tampil reguler di beberapa posisi dan menjadi bagian penting dalam peningkatan stabilitas lini pertahanan Barcelona. Kai Havertz semakin dekat kembali merumput bersama Arsenal usai pulih dari cedera lutut.
Pelatih Mikel Arteta mengungkap perkembangan positif sang penyerang menjelang laga Liga Champions kontra Bayern Munchen. Havertz menepi sejak Agustus karena operasi lutut ringan. Jika hasil pemindaian lanjutan sesuai harapan, ia bisa tampil lebih cepat, termasuk saat Arsenal menghadapi Chelsea pada 30 November 2025. Arteta tetap meminta kehati-hatian agar pemulihan berjalan optimal. Kembalinya pemain 26 tahun itu diyakini meningkatkan kualitas lini serang. Nottingham Forest menutup pintu bagi klub peminat Elliot Anderson pada bursa transfer Januari 2026. Daily Mail dalam laporannya menyebut Manchester United menjadi salah satu tim yang memantau gelandang 22 tahun itu setelah performanya meningkat pesat musim ini. Anderson selalu tampil di Premier League sejauh ini dengan torehan 1 gol dan 1 assist, serta peran penting di lini tengah Forest. Klub menilai Anderson sebagai aset jangka panjang dan tidak ingin melakukan penjualan di tengah musim. Manchester United dikabarkan siap melepas hingga 11 pemain untuk mendukung proyek pembangunan ulang tim di bawah Ruben Amorim. Menurut laporan Samuel Lukhurst, sektor gelandang menjadi fokus utama perekrutan. Situasi kontrak Harry Maguire dan klausul pelepasan Bruno Fernandes menambah ketidakpastian di skuad. Selain itu, masa depan Marcus Rashford, Rasmus Højlund, hingga Jadon Sancho juga tengah dievaluasi. MU menargetkan posisi 6 besar Liga Inggris demi menambah anggaran transfer pada musim mendatang. Chelsea dikabarkan tengah mempercepat langkah untuk merekrut Mike Maignan dari AC Milan. Menurut laporan Sky Sport, klub London itu kembali menjalin komunikasi dengan perwakilan Maignan setelah mengetahui sang kiper tidak berniat memperpanjang kontraknya di Milan. Situasi tersebut membuka peluang bagi klub peminat, termasuk Chelsea yang ingin menghadirkan penjaga gawang utama baru. Untuk memberi ruang dalam skuad, masa depan Philip Jorgensen ikut menjadi bahan pertimbangan manajemen. Maignan disebut tertarik dengan gagasan bermain di Premier League. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.